Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Pernah nggak kalian ngerasa ada temen atau orang-orang di sekitar kita yang hidupnya lancar-lancar aja, tanpa perlu berjuang yang terlalu keras, tanpa harus berdarah-darah, atau mungkin juga tanpa melalui proses seperti harus riyadhah amalan sampai ribuan, sampai harus benar-benar berjuang gitu ya, jarul langit. Ada nggak teman-teman perasaan seperti itu? Atau pernah gitu ngalamin hal kayak gitu, ngelihat orang lain yang hidupnya lancar-lancar aja, padahal kayaknya dia nggak terlalu ngoyo dengan perjuangannya gitu, dengan apa yang harus dia usahakan. Aku sendiri pernah mengalami perasaan seperti itu. Ada perasaan dimana dulu tuh aku ngelihat ada temanku yang kok kayaknya dia lancar banget ya hidupnya, kayak dari segi karir, kemudian dari segi perjalanan romantisme, akhirnya menikah, dapat pasangan yang baik gitu. Jadi ngelihat hidupnya tuh lancar-lancar aja, dan akhirnya kayak ngebandingin kelihatannya perjuangan anak itu nggak terlalu keras seperti aku, atau kadang kita juga membandingkan dari segi ibadah gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau dibiarkan terus-menerus akan membahayakan diri kita nih. Karena kita akan terus melihat orang lain, melihat apa yang sudah dicapai orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bersyukur, akhirnya kita down dengan perjuangan kita. Kemudian juga kita kadang menyalahkan privilege yang dimiliki oleh orang lain. Jadi misalnya, iyalah dia gampang hidupnya karena dia punya kekuatan dari keluarganya atau dari orang tuanya, dari keturunan, dari harta, dari kecantikan mungkin atau ketampanan. Akhirnya kita menyalahkan hal-hal di luar diri kita, teman-teman. Nah, di sini aku pengen nge-share ke kalian tentang suatu cara pandang yang akhirnya mengubahku dan akhirnya bikin aku kayak nggak terlalu ambil pusing lagi dengan keadaan atau pencapaian orang lain, meskipun kelihatannya orang lain tersebut tidak berjuang terlalu keras. Cara pandang ini aku temukan setelah melihat beberapa videonya Cak Nun dan juga membaca buku-buku beliau, karya-karya beliau. Ada satu hal yang mengena banget di aku sampai sekarang, yaitu perkataan beliau yang kurang lebih seperti ini. Yang dilihat oleh Tuhan, yang dilihat oleh Allah itu adalah perjuangan kita. Jadi yang Allah lihat, yang Allah nilai itu adalah perjuangan kita nih teman-teman. Dari situ ya mungkin kedengarannya kayak sederhana atau kayak klise gitu ya, tapi ini ngubah banget ke aku gitu. Jadi setelah tahu tentang hal itu, memahami dan meresapi perkataan itu, aku jadi mikir kayak, oh iya ya, yang dilihat oleh Tuhan itu adalah perjuangannya, bukan hasil akhirnya. Kalau kita lagi sekolah ya, di pendidikan kita kan kebanyakan yang dilihat itu adalah produk hasil akhirnya. Misalnya nih, kita belajar selama 6 bulan, yang dilihat pada akhirnya adalah raport. Dan itu nggak salah gitu ya, bukan sesuatu yang ini, karena memang itu penilaian manusia. Sedangkan penilaian Tuhan itu berbeda. Dan aku yakin penilaian Tuhan itu nggak pernah salah, selalu detail, tahu secara pasti apa yang kita perbuat. Kalau yang dilihat oleh Allah itu adalah perjuangannya, itu bikin aku jadi merasa seneng teman-teman, merasa seneng untuk berjuang. Nggak peduli lagi atau nggak terlalu mikirin lagi tentang hasil akhirnya seperti apa. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, perjuangannya, ya udah gitu. Jadi kayak nggak merasa sia-sia. Misalnya nih, kalau aku udah ngamalin sesuatu dan sampai sekarang misalnya belum terkabul, itu bukan jadi sebuah penyesalan atau jadi sebuah kayak rugi dong, itu nggak seperti itu gitu. Malah kayak alhamdulillah aku sudah bisa berjuang sampai saat ini.
Jadi ada rasa senang tersendiri karena sudah mau memperjuangkan. Jadi bukan senang pada hasil akhir, tapi senang karena akhirnya bisa berjuang gitu, berjuang lebih banyak, berjuang lebih daripada orang lain gitu. Meskipun balik lagi nih, produk hasilnya mungkin belum kelihatan atau belum terjadi, belum terwujud, itu udah nggak jadi masalah lagi teman-teman. Dan itu sangat membantu untuk detachment ya kan. Kalau teman-teman belajar LOA, the law of attraction, itu kan selalu ngajarin untuk detachment, jangan terikat dengan hasil akhir gitu. Nah itu membantu banget. Jadi nggak ini lagi gitu, nggak fokus pada hasil akhir, tapi benar-benar kayak seneng waktu berjuang, seneng karena sudah bisa berjuang sejauh ini. Dan udah mulai gak nyalahin privilege. Ini topik yang sempat ini ya rame beberapa tahun kemarin tentang privilege, bahwa orang yang punya privilege lebih itu hidupnya akan jauh lebih mudah. Itu udah gak jadi masalah lagi teman-teman, karena ya udahlah, mereka dapat privilege, misalnya lahir dari keluarga yang kaya atau dari orang tua yang punya gen bagus. Ya udah, mereka memang starting pointnya dari situ. Dan yang dilihat oleh Tuhan bukan itunya kan, bukan modal awalnya itu, tapi gimana proses perjuangan yang dia akan lalui. Nah, justru akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri nih buat kita-kita yang mungkin minim privilege. Yang mungkin kita terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, atau mungkin keadaan kita yang, otak kita yang pas-pasan gitu ya, itu akan membuat kita jadi mau berjuang lebih keras. Dan balik lagi, yang dinilai oleh Tuhan itu kan perjuangannya. Gimana kita menghadapi kekurangan tersebut. Jadi kan keuntungan tersendiri nih buat kita yang minim privilege. Akhirnya perjuangannya jadi lebih banyak, jadi lebih keras. Dan satu lagi, orang yang minim privilege itu akhirnya jadi jauh lebih bergantung kepada Tuhan. Itu yang aku rasain sih. Jadi kayak ya oke, mereka punya privilege, akhirnya kayak terlalu, ya nggak tahu juga ya, mungkin akan merasa bahwa diuntungkan dengan apa yang sudah mereka miliki. Tapi buat aku yang minim privilege, itu akhirnya benar-benar bergantung banget dengan kekuatannya Tuhan, keajaibannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan, bukan bergantung lagi pada apa yang sudah aku miliki atau privilege yang aku miliki. Jadi sebenarnya Tuhan sangat adil gitu dalam membagi porsi kehidupan kita. Itu sih teman-teman yang mengubah hidupku banget. Ihsan. Jadi ihsan itu kan percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan benar-benar melihat setiap gerak-gerik kita. Apa yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan dan penglihatannya Tuhan secara detail. Jadi kalau kita sudah berjuang, kita benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kalau misalnya hasil akhirnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu udah gak jadi masalah. Karena dengan ihsan itu tadi, kita percaya bahwa Allah sudah tahu, Allah sudah menilai perjuangan kita, usaha yang sudah kita lakukan, jadi udah itu cukup gitu. Hasil akhir, ya udah nanti terserah Tuhan mau diapain nih hasil akhirnya. Yang jelas, yang aku lakukan saat ini adalah bagaimana saat aku dilihat Tuhan itu adalah benar-benar berjuang, berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu yang akhirnya akan membuat kita detachment, gak terikat pada hasil akhir, dan finally keajaiban akan datang dengan sendirinya. Satu lagi nih, ngomong-ngomong tentang orang lain. Kadang kita kan ngelihat, wah orang lain kayak gampang banget hidupnya, lancar-lancar aja. Padahal kita kan nggak pernah tahu proses detailnya dia seperti apa, kehidupan dia, kita nggak bisa lihat tiap detiknya, tiap menitnya seperti apa. Bisa jadi yang kita lihat ya cuman luar-luarnya doang, padahal di balik itu mereka, orang-orang yang sudah berhasil itu perjuangannya jauh lebih daripada kita. Nah,
Daripada kita fokus ke orang lain, ke pencapaian orang lain, gimana kalau kita fokus ke perjuangan diri kita masing-masing, teman-teman. Jadi kita fokus gimana caranya supaya setiap langkah, setiap detik, setiap gerak-gerik dalam hidup kita, dalam pengawasan dan dalam penglihatan Tuhan, itu kita sedang dalam kondisi berjuang untuk menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.